jadi kali ini kita akan lanjut di limit bagian 3, masih limit f mendekati tak hingga. Jadi kita bahas sedikit yang kemarin, jadi ada 3 tipe ya. Nah, ini kemarin ya. Jadi kita tuh tinggal lihat pangkatnya aja. Nah, nomor 1 ini ya. Nah, nomor 1 itu x kuadrat min 4 per x plus 1. Nah, kita beda ini yang fungsi atas sama fungsi bawah kan. Nah, yang atas, ini pangkat tertingginya ada di x kuadrat. Kita lihat variabelnya ya. Ini variabelnya x, berarti pangkat tertingginya x kuadrat. X pangkat 2 kan. Pangkat 2. Nah, yang bawah kita lihat. Pangkat tertinggi variabelnya itu x pangkat 1 kan. Karena beda, nggak sama, terus yang paling tinggi itu yang di atas, atau kita sebut pembilang, fungsi yang pembilang, itu hasil limitnya langsung aja, dia tak hingga gitu. Mudah kan, simpel kan? Terus untuk yang kedua atau nomor 2 ini pengecohnya, di sini ada perkalian fungsi x min 1 dikali x min 2. Nah, kalau untuk yang bawah atau yang penyebutnya udah jelas nih, pangkat tertingginya ada di x kuadrat kan, pangkat tertingginya 2 berarti kan. Nah, yang untuk yang di atas itu tuh sebenarnya nggak perlu kalian semua. Kalian kaliin yang variabelnya aja, karena yang kita butuhin itu kan pangkat variabel tertingginya kan, berarti x kali x. X kali x kan x kuadrat. Nah, terus di sini ada terusannya ya fungsinya sebenarnya, karena ini kan ada 4 kali perkalian ya. Nah, untuk yang bawah x kuadrat juga. Oh, berarti pangkat tertingginya sama nih, penyebut sama pembilang, atau atas sama bawahnya. Fungsi atas sama fungsi bawahnya. Karena sama, berarti kita lihat koefisien di masing-masing pangkat tertinggi. Koefisien itu di sini nih, angka yang mengikuti variabelnya. Di sini angkanya kan nggak ada ya, nggak ditulis kan. Kalau nggak ditulis berarti angka berapa? 1. Di sini juga nih. Di sini juga angkanya nggak ditulis, berarti dia ada angka 1. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti untuk nomor 2, nilai limitnya itu sama dengan 1. Nah, untuk nomor 3, sama nih, pengecoh juga. Jadi di sini ada faktor fungsi. Jadi dia harus kalian-kaliin dulu kan. Nih, kalian-kaliin dulu. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, karena kita yang itu mau nyarinya pangkat tertinggi variabelnya, kaliin yang sama-sama variabel. Nah, kebetulan di sini x sama x-nya di sini ya. Bisa jadi nanti soalnya x-nya di sini. Berarti harus kalian kaliin x sama x gitu ya. Intinya variabel sama variabel yang tertinggi. Nah, di sini x kali x kuadrat. Ini kan pangkat 1 dikali pangkat 2. Kalau pangkat dikaliin jadinya ditambah. Berarti x pangkat 3 pangkat tertingginya. Terus yang bawah ini kan ada pangkat x kuadrat. Variabel yang kedua x kuadrat juga kita kaliin, x kuadrat kali x kuadrat. Nah, pangkatnya dijumlahin, 2 tambah 2 berarti berapa? X pangkat 4. Nah, kalau untuk yang nomor 3, pangkat tertingginya di masing-masing fungsi atas sama bawah atau pembilang penyebut nggak sama kan? Yang atas 3, yang bawah 4. Yang paling besar yang mana? Yang 4 kan? Yang bawah kan? Nah, yang bawah paling besar, berarti hasilnya nilai dari limit nomor 3 ini 0. Udah gitu cara cepetnya. Oke, next ya. Berarti kita lanjut. Jadi kalau misalnya ada limit nih, bentuknya akar nih. AX plus B plus minus, ini bisa plus, bisa min ya maksudnya. Akar dari CX plus D sama dengan Q. Ini X-nya, limit X-nya mendekati tak hingga. Q ini maksudnya nilai limitnya. Nilai limitnya itu bergantung, jika ini cara cepatnya juga ya, kalau manualnya dikalikan dengan sekawan, sudah dijelaskan di buku modul, silakan kalian baca. Hasil limitnya itu tak hingga kalau nilai A-nya lebih besar dari C. A-nya lebih besar dari C. Terus kalau dia nilainya 0 itu kalau A-nya sama dengan C. Jadi nilai A sama nilai C ini sama. Misalkan 2 sama 2, 3 sama 3, 1 sama 1 gitu ya. Terus yang ketiga, nilai Q-nya atau nilai limitnya itu minta hingga kalau A kurang dari C. Berarti A-nya ini lebih kecil. Misalnya A-nya 2, C-nya 3. Berarti nilai limitnya min tak hingga. Oke, sekarang kita coba nih. Contohnya, limit akar dari 5x plus 1 plus akar dari 4x min 2. X-nya menuju tak hingga. Kita lihat. A-nya berapa di sini? 5 kan? Yang ini A-nya
4. Berarti lebih besar A-nya kan? A-nya 5, C-nya 4. Berarti A-nya lebih besar kan? Kalau A-nya lebih besar berarti hasil nilai limitnya yang ini, yang nomor 1. A-nya lebih besar, berarti nilainya tak hingga. Nah, untuk yang kedua, kita lihat lagi limit X menuju tak hingga. Yang pertama, di sini A-nya 4. Ini A. Yang kedua, di sini nilai C-nya 5. Ya kan? Berarti A-nya kan lebih kecil. Karena A-nya lebih kecil, berarti hasil limit atau nilai limitnya kita lihat nih. A lebih kecil, berarti nilainya min tak hingga gitu. Oke. Yang ketiga, kita lihat lagi. Di sini 4X min 2, 4X plus 3. X-nya menuju tak hingga. A-nya 4, C-nya 4. Sama berarti kan? Karena sama berarti nilai limitnya sama dengan 0. Mudah kan? Mudah. Jadi tinggal kita pahami aja polanya. Ya, ini cara cepatnya. Kalau misalnya kalian pakai manualnya, aslinya itu pakai dikalikan dengan sekawan. Kalian lihat di buku modul ya. Oke. Ini selanjutnya ada bentuk akar lagi, tapi dia bentuk akarnya X kuadrat nih ya dalamnya. Oke, limit X menuju tak hingga X kuadrat plus BX plus C dikurang AX kuadrat plus QX plus R, itu nilai limitnya sama dengan, bisa kita cari dengan B min Q per 2 kali akar A. Ini maksudnya dikali ya. Contoh. Nah, berarti soal ini A-nya 4 ya kan? B-nya berapa nih? 2 atau min 2? Min 2 ya. Ini A. Ini B. Terus ini C. Ini A juga. A-nya sama ya. Ini syaratnya A-nya harus sama. A-nya sama. Ya karena sama-sama ya nilainya sama. Nah, ini sama 4 A-nya. Terus Q-nya 2. R-nya min 1 ya, bukan 1. Nah, berarti hasil atau nilai limit dari contoh ini adalah B min Q per 2 kali akar A. Nah, B-nya di sini nih, min 2. Kita tulis. Q-nya sama dengan plus 2. Sama dengan plus 2. Ini ya, plus 2. Per 2 dikali akar 4. Akar 4 kan 2 ya. Min 2 plus 2 berapa? 0 ya kan? Oke, sorry, salah. Ulang lagi ya. Jadi B-nya itu min 2 dikurang, berarti kita tulis min. Terus Q-nya itu 2. Kan di sini plus 2 ya, kita tulis 2. Kalau plus nggak usah ditulis plusnya. Terus 2 dikali akar A. A-nya kan 4. Ya kan? Min 2 kan ini artinya. 2 dikali akar 4 itu kan 2. Nah, min 4. 2 kali 2 4. Min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Udah hasilnya min 1. Mudah ya? Oke, tolong dicermati lagi ya, Nak. Nilai limitnya berarti yang tadi itu sama dengan min 1. Sekarang coba kalian jawab soal latihan 1, 2, 3 ini, tulis di buku latihan dan jawab. Kirim ke ibu hasilnya ya. Selamat mengerjakan.